Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas untuk prediksi PTS Matematika kelas 8 bagian pertama. Langsung saja ya. Yuk belajar yuk. Soal yang pertama. Segitiga ABC sudut siku-siku di A. Rumus Pitagoras yang sesuai dengan segitiga di samping adalah, coba anak-anak perhatikan, ini adalah segitiga ABC dengan sudut siku-siku adalah di A. Nah, untuk rumus Pitagorasnya, kalian ingat lagu ini ya. Bagi yang belum tahu lagu ini, dengerin baik-baik, nanti bisa dinyanyikan bersama adikmu, biar adikmu juga paham. Ini lagunya gini. Rumus Pitagoras, sisi miring kuadratnya sama dengan siku-siku dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan. Gampang kan? Asik loh lagunya. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Rumus-rumus Pitagoras, sisi miring kuadratnya sama dengan. Yang sisi miring yang mana ini? Ya, yang sisi miring adalah BC. Sehingga sisi miring kuadratnya sama dengan berarti BC kuadrat sama dengan. Kemudian siku-siku dikuadratkan. Yang siku-siku yang mana ya? Yang AB dan AC. Berarti AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Jangan lupa dijumlahkan. Ini sudah saya jumlahkan. Sehingga rumusnya adalah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, ini bisa kita ubah atau kita sajikan dalam bentuk lain anak-anak. Jadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Ini juga benar. Kita juga bisa sajikan ke dalam bentuk lain, yaitu AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Paham anak-anak? 3 rumus ini semuanya benar. Oke, lanjut ya. Soal yang kedua. Panjang sisi miring R pada segitiga berikut adalah titik-titik sentimeter. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Coba perhatikan baik-baik segitiga ini. Ini adalah sisi miringnya. Kemudian ini adalah sisi siku-siku X16, Y12. Masih ingat lagunya? Yuk kita ulangi ya. Rumus Pitagoras, sisi miring kuadratnya sama dengan siku-siku dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan. Asik. Nah, sisi miring kuadratnya, nah, ini sudah saya kuadratkan sama dengan siku-sikunya dikuadratkan, sisi siku-siku dikuadratkan. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jangan lupa dijumlahkan. Ini sudah saya jumlahkan. Kemudian X-nya siapa ya? Nah, kita ganti. 16 kuadrat ditambah Y-nya adalah 12. Sama dengan berapa nih? Kita hitung ya. 16 kuadrat adalah 256 ditambah 12 kuadrat 144. Itu hasilnya adalah hitung sama dengan 400, sehingga R-nya adalah akar dari 400 sama dengan 20. Jadi panjang sisi miring R adalah 20 cm. Soal yang ketiga. Diketahui segitiga ABC dengan sisi-sisinya adalah ABC.
Jika segitiga tersebut siku-siku di B, rumus yang benar terkait panjang sisi-sisinya adalah, nah kita gambar dulu ya untuk segitiganya. Segitiganya adalah A. Nah, sisi di depan sudut A itu adalah A kecil. Ini menjadi rumus ya anak-anak, bahwa sudut A diketahui, maka sisi di depan sudut A adalah A kecil. Tidak boleh sembarang, harus A kecil namanya. Kemudian ini adalah sudut B, maka sisi di depan sudut B adalah B kecil. Nah, kemudian ini sudut C, maka sisi di depan sudut C adalah C kecil. Untuk rumus Pitagorasnya masih ingat ya? Yuk kita nyanyi. Rumus Pitagoras, sisi miring kuadratnya sama dengan, nah ini B kuadrat sama dengan siku-siku dikuadratkan. Sisi siku-sikunya adalah A dan C, saya kuadratkan. Jangan lupa A dijumlahkan. Ini saya jumlahkan. Jadi ini B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Ini sesuai dengan rumus Pitagoras. Paham ya? Kita lanjutkan soal yang keempat. Pada segitiga siku-siku berikut, panjang sisi Y adalah berapa sentimeter? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Masih ingat kan rumus Pitagoras pada segitiga ini? Rumus Pitagoras, sisi miring kuadratnya sama dengan siku-siku dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan. Nah, ini sisi miringnya adalah R, berarti R kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya kita kuadratkan, X kuadrat dan Y kuadrat. Jangan lupa dijumlahkan. Sekarang kita masukkan saja untuk huruf-hurufnya atau bilangannya ya. Untuk X kuadrat adalah 20 kuadrat ditambah Y kuadrat. R kuadratnya berapa? 25, berarti 25 kuadrat. Kita hitung, 20 kuadrat adalah 400 ya. Kemudian untuk 25 kuadrat adalah 625. Sehingga ini Y kuadrat sama dengan 625 dikurangi 400 sama dengan 225. Sehingga Y-nya adalah akar 225 sama dengan 15. Jadi panjang Y adalah 15 cm. Gampang kan? Iya, gampang. Kalau kalian mencermati baik-baik menjadi gampang. Oke, lanjut ya. Soal kelima, yang merupakan triple Pitagoras dari 3 bilangan berikut adalah 3, 4, 5, 5, 10, 12, 5, 12, 13, 6, 8, 9. Yang mana ya? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Nah, 3 bilangan triple Pitagoras rumusnya seperti ini. Triple Pitagoras, sisi yang terpanjang kuadratnya sama dengan sisi lain dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan.
Gampang kan, dan lagunya asik. Nah, sekarang dilihat untuk yang pertama. Sisi yang terpanjang yang mana ya? 5. Sehingga kita cek dulu apakah benar 5 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kalau kalian sudah hafal 3, 4, 5 sebenarnya merupakan triple Pitagoras ya. Tapi bagi yang belum hafal silahkan, langkahnya seperti ini, dicek dulu. 5 kuadrat itu adalah 25. Kemudian 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 9 ditambah 16 sama dengan 25. Cocok ya? Berarti 3, 4, dan 5 merupakan triple Pitagoras. Yang kedua, kita cek 5, 10, 12. Yang terpanjang adalah 12. Jadi kita lihat apakah 12 kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144. Kemudian 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 100 ditambah 25 sama dengan 125. Sama enggak ya? Tidak sama. Yang ini 144, yang ini 125. Berarti 5, 10, dan 12 bukan merupakan triple Pitagoras. Nah, kalian bisa cek lanjut cara seperti ini. Apakah betul? Tidak. Nah, setelah kita hitung, ternyata yang merupakan triple Pitagoras adalah untuk 1 dan 3 saja. Anak-anak. Oke, lanjut. Soal 6. Pada segitiga berikut, panjang X dan R adalah berapa sentimeter? Coba anak-anak perhatikan segitiga ini. Ini adalah segitiga dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 30 derajat, 60 derajat, dan siku-siku. Kita akan mencari R dan mencari X, dan sisi di depan sudut 30 derajat panjangnya 10 cm. Caranya ngerjakan bagaimana ya? Gampang. Kalian harus ingat perbandingan sisi-sisi pada segitiga dengan sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Digambar saja ya segitiganya ya. Ini adalah segitiga istimewa 30 derajat. Kemudian ini 60 derajat. Nah, perbandingan sisi-sisinya bagaimana? Ini adalah sisi di depan 30 derajat, panjangnya adalah 1. Ini adalah sisi miring, panjangnya adalah 2. Ini adalah sisi di depan sudut 60 derajat, panjangnya adalah akar 3. 1, 2, dan akar 3 ini berlaku hukum Pitagoras. Nah, kita akan mencari X. Caranya bagaimana? Dengan perbandingan seletak-seletak yang sesuai. Nah, coba perhatikan nih ya. 10 dibagi dengan X ya, sama dengan 1 dibagi dengan akar 3. Paham ya? Oke. Ini kita kalikan silang. X kalikan 1, 10 kalikan akar 3. Kita dapatkan X sama dengan 10 akar 3 cm. Gampang. Sekarang kita akan mencari R dengan perbandingan sisi yang sesuai, seperti ketika kita mencari X tadi. Nah, kita lihat ya. 10 kemudian dibagi dengan R
itu sama dengan 1 dibagi dengan 2. Kita tulis 1/2 sama dengan 10/R. Paham? 10 dibagi R ya sama dengan 1 dibagi 2. Dengan perkalian silang kita dapatkan R kalikan 1 adalah R, 2 kalikan 10 adalah 20. Jadi R sama dengan 20 cm. Gampang kan? Ketemu 10 akar 3 cm dan R adalah 20 cm. Lanjut ya. Soal 7. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan besar sudut C sama dengan 45 derajat. Jika panjang AC adalah 40 akar 2 cm, berapakah panjang AB? Coba perhatikan baik-baik anak-anak. Ini adalah segitiga ABC. Siku-sikunya di B, kemudian sudut C-nya adalah 45 derajat. Ini berarti segitiga siku-siku sama kaki. Panjang sisi miringnya adalah 40 akar 2. Ditanyakan panjang sisi AB atau BC. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita menggunakan perbandingan sisi-sisi pada segitiga istimewa bisa. Tetapi kita juga bisa menggunakan cara praktis, yaitu menggunakan rumus panjang diagonal sisi persegi. Jika kalian lupa perbandingan sisi pada segitiga dengan sudut istimewa 45 derajat. Seperti ini, perhatikan baik-baik anak-anak. Pada persegi ini, AC adalah 40 akar 2 cm. Kemudian AB dan BC adalah sisi persegi. Panjang diagonal sisi suatu persegi dengan sisi S adalah S akar 2. Sehingga pada segitiga di atas, panjang AB sama dengan BC adalah 40 cm. Bisa juga untuk ini, AC panjangnya 40 akar 2, AB sama dengan BC panjangnya adalah 40 cm. Gampang kan? Gampang. Lanjut ya. Soal 8. Diketahui trapesium sama kaki KLMN dan KN adalah 22 cm, KL 5 cm, dan LM 14 cm. Hitunglah berapa tinggi trapesium tersebut. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Ini adalah trapesium sama kaki KLMN. Perhatikan baik-baik. Pada segitiga LKO, panjang KO adalah KN dikurangi 14 dibagi 2, karena ini adalah trapesium sama kaki. 22 dikurangi 14 berapa ya nak ya? 8. Jadi panjang KO adalah setengah dari 8, yaitu sama dengan 4. Nah, ini segitiganya kita gambar, segitiga LKO. Sisi miringnya adalah 5 cm. Kemudian KO adalah panjang 4 cm. Tingginya kita cari. Masih ingat enggak rumus Pitagorasnya? 4, 5, satu sisinya berapa? Iya, 3 cm. Atau kalau kalian mau menghitung dengan rumus Pitagoras juga bisa. T-nya adalah akar dari sisi miring dikuadratkan dikurangi yang sisi ini. Jadi 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Akar dari 25 dikurangi 16. Akar dari 9.
yaitu 3. Jadi tinggi trapesium adalah 3 cm. Gampang kan? Gampang. Lihat ya. Soal 9. Tigaan bilangan berikut yang membentuk segitiga tumpul adalah: pertama 6, 8, 11, kedua 6, 9, 10, ketiga 5, 10, 13, yang keempat 9, 12, 15. Yang mana ya? Kita hitung bersama-sama. Tigaan bilangan akan membentuk segitiga tumpul jika kuadrat sisi terpanjang itu lebih dari jumlah kuadrat dua sisi terpendek. Kita lihat saja untuk yang pertama. 6, 8, 11. Yang terpanjang adalah 11. Kita kuadratkan ya. 11 kuadrat apakah lebih dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat? 11 kuadrat sama dengan 121. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, dijumlah sama dengan 100. Ternyata 121 itu lebih dari 100. Kesimpulannya, segitiga tumpul untuk sisi-sisi 6, 8, 11. Yang kedua, segitiga dengan sisi 6, 9, 10. Kita cek ya, apakah 10 kuadrat lebih dari 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36 ditambah 9 kuadrat 81. Jadi 117. Ternyata 100 itu kurang dari 117. Nah, kesimpulannya 6, 9, 10 itu merupakan segitiga lancip. Yang ketiga, kita lihat untuk 13 kuadrat apakah lebih dari 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Kita hitung ya, 13 kuadrat berapa ya? 169. 5 kuadrat 25, 10 kuadrat 100. Ternyata 169 itu lebih dari 125. Kesimpulannya, segitiga dengan sisi 5, 10, 13 merupakan segitiga tumpul. Yang keempat, untuk sisi 9, 12, 15. Kita lihat yang terpanjang 15 ya. 15 kuadrat apakah lebih dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225. 9 kuadrat 81 ditambah 144. Ya, sama dengan 225. Ternyata sama. Jadi kesimpulannya merupakan segitiga siku-siku. Jadi yang merupakan segitiga tumpul adalah segitiga dengan sisi 6, 8, 11 dan 5, 10, 13. Gampang kan? Lanjut ya. Soal 10. Diketahui segitiga dengan panjang sisi 11 cm, 13 cm, 15 cm. Dilihat dari ukuran sisi-sisinya termasuk jenis segitiga apa. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Nah, kita akan melihat bagaimana apakah kuadrat sisi terpanjang dibandingkan dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain itu bagaimana. Kita habis belajar tadi soal yang ke-9. Sekarang kita lihat. Sisi yang terpanjang adalah 15 cm. Sisi yang lain 11 cm dan 13 cm. Kita kuadratkan ya. 15 kuadrat sama dengan 225. Kemudian untuk 11 kuadrat ditambah 13 kuadrat.
11 kuadrat 121. 13 kuadrat adalah, iya, 169. Kita jumlahkan. Ketemunya 290. Ternyata 15 kuadrat itu kurang dari 11 kuadrat ditambah 13 kuadrat. Kesimpulannya bagaimana? Segitiga dengan sisi 11 cm, 13 cm, dan 15 cm adalah segitiga lancip. Gampang kan? Gampang. Thanks a lot ya for learning together with me. Pokoknya diulangin lagi untuk menyimak video pembelajaran ini sehingga kalian akan lebih menguasai untuk PTS besok. Coba klik juga video-video yang lain untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Bye-bye.